Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kali ini di UAS Makroekonomi, saya akan membawakan judul Peranan Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pembangunan Nasional. Agendanya saya bagi menjadi 5, yaitu pertama peranan kebijakan fiskal dalam pembangunan, peran kebijakan moneter dalam pembangunan, dampak kebijakan fiskal dan moneter di masyarakat umum, keempat kesimpulan, dan kelima daftar pustaka. Baik, di sini melihat peran kebijakan fiskal dalam pembangunan. Kebijakan fiskal itu sendiri adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Rosalinda 2015 halaman 130. Tujuan dari kebijakan fiskal menurut Ibrahim yaitu 1. Untuk meningkatkan produksi nasional PDB dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua, untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga secara untuk mengatasi inflasi. Selanjutnya, peran kebijakan fiskal dalam pembangunan. Secara operasional, konsolidasi fiskal atau penyihatan APBN diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran dengan langkah-langkah sebagai berikut menurut NISAR 2010 halaman 114. Ada 5 hal. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara yang dititikberatkan pada peningkatan penerimaan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNPB) (BP). Yang kedua, pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum. Yang ketiga, pengelolaan utang negara yang sehat dalam rangka menutupi kesenjangan pembiayaan anggaran yang dihadapi pemerintah. Yang keempat, perbaikan struktur penerimaan dan alokasi belanja negara dengan memperbesar peranan sektor pajak non-migas dan pengalihan subsidi secara bertahap pada bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu agar lebih tepat sasaran. Yang kelima, pengelolaan keuangan negara secara lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan. Selanjutnya, peran kebijakan fiskal dalam pembangunan. Kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur setiap pendapatan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari kebijakan fiskal menurut Ibrahim tahun 2013 halaman 194 yaitu ada 3 hal. Yang pertama, untuk meningkatkan produksi nasional PDB dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua, untuk memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja pengangguran dan menjaga stabilitas secara umum. Yang ketiga, menstabilkan harga secara umum, khususnya mengatasi inflasi. Baik, yang selanjutnya kebijakan fiskal berkaitan pajak khususnya. Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekonomian di suatu negara. Simulasinya adalah jika tarif pajak menjadi naik atau tinggi, investasi akan menurun, sehingga akibatnya menurunnya pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Sebaliknya, jika tarif pajak menjadi rendah, investasi akan implikasinya meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Jelas, setiap kebijakan perpajakan memiliki dampak ekonomi dan aspek sosial lainnya. Menurut Ibrahim tahun 2012. Selanjutnya, kebijakan fiskal berkaitan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2000 Nomor 28 Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh negara bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ada 5 hal.
Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah. Kedua adalah pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksananya yang bersifatnya dapat dipaksakan. Keempat, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontribusi langsung secara diberikan oleh pemerintah. Kelima, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, peranan pajak dalam fiskal. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu menurut Sukarji tahun 2008 halaman 4, yaitu ada 4 hal. Fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan melalui kebijaksanaan pajak. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang terakhir, keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang dapat dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Baik, selanjutnya tentang peran kebijakan moneter dalam fiskal. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral yang berguna untuk mengelola persediaan uang suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjaga stabilitas nilai mata uang dan meningkatkan kesempatan kerja. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mengatur jumlah uang beredar yang senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan real perekonomian. Kebutuhan real perekonomian di dalam perencanaan ekonomi makro merupakan sasaran yang ingin dicapai seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Selanjutnya masih tentang peran kebijakan moneter dalam fiskal. Kebijakan moneter digunakan pemerintah untuk memecahkan masalah, menstabilkan perekonomian. Jenis kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Kebijakan moneter ekspansi. Kebijakan ini juga disebut dengan kebijakan longgar. Pemerintah menggunakan kebijakan ini meningkatkan atau menambah jumlah uang beredar. Yang kedua, B, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini memiliki arti mengurangi jumlah uang yang beredar atau kebijakan uang ketat. Alasan kenapa diberlakukan konsep kontraktif ini karena bisa terjadi inflasi atau menjaga keuangan tetap stabil. Menurut Wijoyo tahun 2007 halaman 111, kebijakan moneter dalam perekonomian modern dilakukan melalui berbagai instrumen, yaitu operasi pasar terbuka, penentuan tingkat bunga, penentuan cadangan wajib, dan himbauan moral. Selanjutnya terkait kebijakan moneter berkaitan dengan suku bunga. Salah satu kebijakan moneter yaitu berkaitan dengan suku bunga. Tingkat suku bunga digunakan untuk menstabilkan jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka jumlah uang beredar semakin berkurang. Sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka jumlah uang beredar semakin bertambah. Bunga juga dapat merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitur karena kredit yang diberikan. Menurut Samuelson 2007 halaman 207. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga yaitu ada 4. Pertama, adanya inflasi. Suku bunga berkaitan dengan harga barang dan tinggi rendahnya inflasi. Sebab suku bunga rendah, maka penawaran uang akan bertambah dan kredit pun murah. Yang kedua, otoritas moneter. Dengan membandingkan suku bunga yang tinggi, maka sebagai sumber-sumber ketidakmampuan di pasar internasional dan suku bunga yang berlaku. Yang ketiga, C, korupsi dan kolusi. Timbulnya korupsi dan kolusi disebabkan ketidakmampuan masyarakat dan mekanisme pengusaha baru yang belum memiliki pengalaman memasuki bisnis. Yang D, adanya tingkat urbanisasi, proses urbanisasi yang mendorong inflasi yang menyebabkan suku bunga meningkat. Selanjutnya, dampak kebijakan fiskal dan moneter di masyarakat umum. Peranan pajak dalam fiskal. Kebijakan fiskal adalah bentuk intervensi pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan maksud agar keadaan perekonomian tidak terlalu menyimpang dari keadaan yang diinginkan dengan alat polisi instrumen variabel berupa pajak, transfer pemerintah,
pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal disebut juga kebijakan anggaran atau budgetary policy. Dampak moneter bagi masyarakat umum, pemerintah perlu merespon dengan baik dan cepat dan mengatasi masalah perekonomian yang menyangkut kehidupan masyarakat. Masyarakat memiliki kecenderungan menukar uang dengan barang yang lebih bermanfaat dan memberi nilai tambah. Hal ini dapat mempengaruhi semua sektor real, yaitu berupa peningkatan konsumsi. Dampak positif dengan adanya kebijakan moneter ini adalah mampu mengatur dalam pembuatan dan juga peredaran uang rupiah di seluruh Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya ada apabila diedarkannya jumlahnya sedikit, maka terjadi krisis ekonomi. Yang terakhir sebagai penutup, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan pengeluaran pemerintah. Salah satu kebijakan fiskal yaitu berkaitan dengan pajak. Pajak berfungsi sebagai alat yang cukup penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai stabilisator perekonomian. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral yang berguna untuk mengelola persediaan uang suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menjaga stabilitas nilai mata uang, meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu kebijakan moneter yaitu berkaitan dengan suku bunga yang digunakan menstabilkan jumlah uang beredar pada masyarakat. Pemerintah perlu merespon dengan baik dan cepat dalam mengatasi masalah perekonomian yang menyangkut kehidupan masyarakat atau orang. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk sebagai presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga materi saya bermanfaat dan menjadi sumber keberkahan buat kita semua, ilmu untuk lebih lanjut menjadi pegangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.